Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh-soleha hebat ibu. Kaifahalukum? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan ayah bunda juga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik ananda soleh-soleha hebat ibu, hari ini kita akan belajar praktek ibadah. Sebelum itu kita buka dulu dengan membaca basmalah. Haya bina naftah darsana bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda ibu, pada pekan yang lalu ananda ibu sudah mendengarkan tentang puasa sunnah dan sudah menjabarkan apa-apa saja puasa sunnah yang antum dengarkan dari video yang ibu kirimkan. Nah, hari ini ibu akan kembali mengulang tentang puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah dan apa saja keutamaannya, ya nak ya. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa sunnah ini menyempurnakan puasa wajib kita. Nah, puasa sunnah itu apa saja? Ada yang masih ingat? Jadi yang pertama adalah puasa Arafah yang sudah kita lakukan kemarin di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini pada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, tiada amal soleh dilakukan pada hari-hari lain yang lebih disukai daripada hari-hari 10 pertama dalam bulan Zulhijjah. Keutamaannya apa? Seperti yang antum dengarkan pada video pekan yang lalu, puasa Arafah memiliki keutamaan, yaitu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yakni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah hari berpuasa. Kemudian puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini bisa antum coba ya di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Semoga umur kita sampai ke sana ya. Jadi di awal tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu disunahkan juga untuk berpuasa. Pada hadis riwayat juga disampaikan Rasulullah bersabda, tiada sembarang hari pun yang lebih disukai Allah di mana seorang hamba beribadah di dalam hari-hari itu daripada ibadah dilakukannya di dalam 10 hari Zulhijjah. Jadi puasa sehari dalam hari itu menyamai puasa 1 tahun dan qiyamul lail, menghidupkan malam di dalam hari itu. Nah, kemudian ada puasa Tasu'ah. Nah, apa itu puasa Tasu'ah? Puasa Tasu'ah itu adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, puasa tanggal 9 Muharram ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya pada bulan Muharram, yaitu 10 Muharram ya. Kemudian ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Dikatakan pada hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Kemudian ada puasa Syawal. Nah, ada yang tahu puasa Syawal itu? Bulan Syawal adalah bulan setelah bulan Ramadan. Jadi disunahkan untuk melakukan 6 hari, lebih baik secara berturut-turut, namun bisa juga dilakukan secara terpisah. Utamaannya apa? Disampaikan pada hadis riwayat Ahmad dan Muslim bahwasanya siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Nah, kemudian ini puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah. Dikatakan bahwasanya, dan ketika Rasulullah ditanya tentang alasannya, beliau bersabda pada hadis riwayat Muslim, sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali 2 orang yang sedang bermusuhan. Maka Allah pun berfirman, tangguhkan keduanya. Nah, jadi puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena segala amal perbuatan kita itu akan diperiksa atau dicek oleh malaikat itu pada hari Senin dan hari Kamis.
Jadi pada hadis riwayat Tirmizi dikatakan segala perbuatan manusia itu pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa ketika aku dalam kondisi berpuasa. Ya, kemudian ada puasa Daud. Ini puasa Daud itu dilakukan selang-seling. Ini satu hari ini berpuasa, besoknya tidak, besoknya lagi berpuasa. Dikatakan pada hadis riwayat Bukhari, maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari. Inilah yang dinamakan dengan puasa Daud, puasa yang paling afdol. Lalu aku berkata, sungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu. Kemudian ada juga puasa Syaban. Puasa Syaban itu dari Usama bin Zaid berkata, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Syaban. Jadi bulan Syaban ini sebelum bulan Ramadan ya nak ya. Jadi disunahkan kita pada bulan Syaban ini untuk memperbanyak puasa sebagai bentuk latihan, kemudian memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian ada juga puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa pertengahan bulan, biasanya perhitungan bulan Hijriyah ya nak ya. Keutamaan puasa Ayyamul Bid dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Kasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan salat duha, dan mengerjakan salat witir sebelum tidur. Di sini Ibu Rahma mengajak antum untuk pekan yang akan datang, pekan depan, untuk kita sama-sama melaksanakan puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah puasa Senin Kamis ya nak ya. Bagi yang sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Bagi yang belum, yuk di kelas 5 ini Ibu ajak antum untuk berlatih melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis ya. Itu saja untuk pembelajaran praktik ibadah kita hari ini. Sekali lagi Ibu akan mengajak antum untuk sama-sama belajar melaksanakan puasa sunnah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Hamdalah, hayabina nakhtatim darsana bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau antum keluar rumah, dan tetap berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera berakhir, kondisi bumi kita semakin membaik, dan antum segera belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin.